Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara di gereja kita di GKI Padang. Dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Ada banyak hal yang kita terima sepanjang minggu ini. Ada yang baiknya, ada yang buruknya juga. Terkhususnya juga, boleh juga saya bercerita, hari ini pelayanan saya sangat luar biasa sekali. Karena harus berinteraksi sama anak-anak dan juga itu. Hari ini mereka sungguh sangat bersuka cita sehingga kami juga para guru sekolah minggu harus mengeluarkan energi yang luar biasa juga. Tetapi itu tidak membuat kami menjadi orang-orang yang lemah dalam pelayanan. Tetapi biarlah kiranya semakin lagi meningkatkan pelayanan di dalam Tuhan. Dan pada minggu ini adalah minggu terakhir bagi kita di bulan Juli. Dan ini adalah di mana bulan ini kita membahas tentang integritas. Minggu lalu kita mengambil dari firman Tuhan di mana Filipi 2 ayat 14 sampai 16 di situ berkata bahwa kita harus menjadi saksi yang berintegritas. Kita adalah saksinya Tuhan. Dan saya percaya kalau saksi itu apapun kejadian yang dia lihat pasti akan menceritakan yang sebenarnya. Karena kita memiliki integritas. Dan di mana juga dikatakan, biarlah setiap tindakan kita harus kita lakukan dengan tidak berbantah-bantahan dan harus dengan bersungguh-sungguh. Karena kalau misalnya kita berbantah-bantahan, otomatis kita bukan menjadi saksi yang punya integritas. Dan biarlah kita juga menjadi saksi yang penuh dengan cahaya dimanapun kita ditempatkan. Dan hari ini juga kita akan kembali diajarkan tentang integritas, di mana hari ini kita akan diberkati oleh Ibu Gembala sidang kita. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Gembala. Dan biarlah dengan topik yang terakhir, sekalipun kita sangat sulit untuk melakukan integritasnya, tapi jangan itu membuat kita menjadi lemah, jangan itu membuat kita menjadi down ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetaplah kita melakukannya sekalipun bulan Juli nanti berakhir dan akan disambung dengan bulan Agustus. Kita percaya kita harus menghidupi tema integritas ini. Dan hari ini juga kita akan kembali lagi guru-guru sekolah minggu, guru PAK kita akan belajar pembelajaran agama Kristen di tingkat SD dimulai pukul 2 siang atau setelah ibadah 2 ini. Dan saya percaya semua anak-anak bisa menerima pembelajaran sebagaimana pengajaran yang daripada Tuhan Yesus. Dan pada saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat renungan kita yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Di mana di sini dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Kita baca bersama. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Selamat beribadah. Haleluya, selamat siang GKI Padang. Mari kita akhiri bulan Juli dengan penuh semangat daripada Tuhan supaya kita bercahaya memberkati orang-orang di luar sana. Amin. Amin. Yang siap memuji Allah kita, mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Kami mau Tuhan bercahaya seperti Tuhan yang Kau mau dalam hidup kami. Inilah pujian kami Bapa. Berbuat dan terus segar hidup dalam siapa?
bersinar. Bukan untuk diri kami, tapi agar kemuliaan-Mu Tuhan memberkati sekeliling kami. Kami mau Tuhan tetap kuat dan tegar di dalam Engkau yang menjadikan kami saksi-Mu. Bersama-sama kita katakan. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Di dalam siapa? Dalam-Mu, oh Bersinar terang, bawa kemuliaan. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Bersinar terang, Yesus Tuhan. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Amin. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami akan menyaksikan kehebatan-Mu. Sebab hidup kami itu adalah persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Aku bagaikan dupa yang harum, ku
keamanan-Mu itu kekal. Firman Tuhan membawa sukacita sejak surya terbit sampai terbenam. Kasih setia ada di rencana-Mu, jalan-Mu sukar namun terindah. Pengorbanan-Mu tuntun setiap langkahku. Ku bersujud dan rendahkan hati. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Kau Tuhan kami.
Kau tuntun setiap langkahku, hari-hari bersamamu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, bagi Dia Yesus Kristus yang selalu hadir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya, haleluya.
Haleluya Bapak Ibu Saudara. Pada minggu ini kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Marilah kita bersama-sama merayakan kemenangan itu dengan menaikkan syukur kita. Yang pertama kita bersyukur karena Tuhan mengerjakan hal-hal baik dan menjawab doa kita. Bersyukur Markus mendapat tempat intersif di rumah sakit Unan. Yang kedua kita bersyukur di mana damai sejahtera Allah yang menaungi hati dan pikiran kita. Kita menjadi saksi lewat hidup kita. Kemudian kita akan menaikkan topik doa kita. Kita berdoa yang pertama bagi seluruh kita umat Tuhan, agar kita menjadi orang Kristen yang memiliki kehidupan yang benar dan membawa dampak yang baik. Yang topik kedua kita berdoa agar setiap generasi dapat saling memberi teladan rohani yang baik mau memerangi tabiat dosa yang mengikat kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kembali kami Tuhan Yesus, seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, di ibadah kedua ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus di sepanjang minggu ini Tuhan kami sudah menerima kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus kami patut untuk merayakannya. Mungkin Tuhan Yesus tidak dapat apa yang Tuhan Yesus kami berikan, namun melalui syukur kami lah Tuhan Yesus Tuhan Yesus bisa Tuhan merayakannya. Kami bersyukur di mana Tuhan Yesus Engkau sudah mengerjakan Tuhan hal-hal baik dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus ada proses yang kami lewati Tuhan Yesus, ada proses yang terjadi, tapi kami bersyukur Tuhan di dalam lembah Tuhan, di dalam api sekalipun Engkau ada ke Tuhan Yesus bagi kami. Kami dapati Engkau tetap setia Tuhan Yesus menemani kami Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus atas setiap doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, di mana Tuhan Kau tidak pernah jemu-jemu Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa kami. Sungguh Tuhan Yesus kami bangga memiliki Engkau Tuhan Bapa yang baik, yang tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan bagi kami, tetapi merancangkan damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur juga buat saudara kami Markus Tuhan, yang sudah mendapatkan intersif Tuhan Yesus di rumah sakit Unan. Kami bersyukur buat doa-doa kami yang sudah Engkau jawab Tuhan bagi saudara kami ini. Kami percaya Tuhan Yesus intersifnya pun dapat berjalan baik Tuhan. Banyak orang-orang yang disembuhkan lewat Markus Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan atas damai sejahtera Allah yang menaungi hati dan pikiran kami Tuhan setiap harinya, sehingga Tuhan Yesus ada hal-hal baru yang senantiasa yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, baik itu dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, bahkan dalam lingkungan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus lewat kehidupan kami Tuhan Yesus, hidup kami menjadi saksi bagi mereka yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga Tuhan menaikkan topik doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi semua kami umat-Mu Tuhan, agar kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kehidupan yang benar Tuhan, sesuai dengan ajaran kekristenan Tuhan Yesus, yaitu Bapa Alkitab Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami senantiasa Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun kami ada dan apapun yang kami perbuat Tuhan. Biar semuanya sesuai dengan titah-titah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga kami dapat berusaha membawa dampak Tuhan Yesus dan perubahan yang baik Tuhan Yesus di sekitar kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami teruji dan terpuji Tuhan, menjadi bagian kami Tuhan yang kami kerjakan setiap harinya Bapa. Terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan bagi semua generasi yang ada dalam sidang-Mu Tuhan, mulai dari generasi Tuhan orang tua, generasi muda, bahkan generasi anak-anak Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, agar semuanya Tuhan dapat memberikan contoh dan menjadi teladan Tuhan, lewat perkataan, lewat sikap, lewat Tuhan Yesus kesetiaan, lewat Tuhan Yesus kesucian Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ada saling peduli Tuhan, saling memperhatikan, saling mengajar Tuhan Yesus dan mengarahkan, serta menolong dan menasehati satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami senantiasa mau untuk memerangi Tuhan tabiat dosa yang mengikat dan membelenggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang
yang menolong serta memampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus menghalang-halangi semuanya kami menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menghalang-halangi semua generasi-generasi dapat memberikan contoh dan teladan yang baik. Di dalam nama Yesus semua saling menasihati, saling mengajar, saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan syukur kami. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami. Kau Tuhan yang menyempurnakan pujian, penyembahan dan musik kami. Kau Tuhan yang hadir memberkati awal sampai selesai ibadah kami, baik kebaktian pertama dan kebaktian kedua. Kaulah yang kami tinggikan dan yang kami cari di tempat ini. Kaulah yang kami tinggikan dan kami berkata tidak ada seperti Engkau di bawah kolong langit ini. Sebagai orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan apapun yang kami bawa dari rumah kami serahkan kepadamu sebagai persembahan rohani kami. Karena kami ingin pulang dari tempat ini membawa kabar sukacita. Karena kabar itulah yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini dan memberikan pengertian kepada kami dan memberikan kepada kami kesempatan untuk mengerjakan firman Allah. Iman kami bersandar pada firman-Mu. Dan iman yang kami kerjakan bukan karena kami melihat, tapi percaya pada firman Allah. Firman itu adalah kehidupan dan tidak pernah kembali kosong. Kau telah masuk dalam hati kami. Kau telah membangun kami sebagai anggota tubuh-Mu. Kau telah memberkati kami. Kau telah mempersiapkan firman ini kepada kami. Kau telah memberikan kepada kami jalan-Mu dan Roh-Mu. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kami kepada kebenaran, yaitu firman Allah.
yang kami dengarkan pada saat ini. Semua firman Tuhan yang kami dengarkan diberikan Tuhan bagi kami, supaya kesempatan yang ada dapat kami pergunakan untuk mengerjakan kebaikan-Mu Tuhan, menjalankan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kau telah mengangkat segala kekhawatiran dan kebimbangan kami, karena Kau ingin kami sebagai anak-anak-Mu, hanya Engkau yang membangun kami Tuhan, membangun kami sebagai anggota tubuh-Mu, membangun kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami percaya penuh pada firman Allah. Soal pergumulan, persoalan, masalah, sikap dan apapun, itu sudah kami lalui. Namun pada waktu kami melalui, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang sama juga ada bersama kami saat ini, sepanjang tahun ini. Dan kami pun bertambah-tambah taat dan bertambah-tambah takut akan Engkau Tuhan. Kau memberikan kelegaan dan kepuasan. Kau memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kau memberikan kesembuhan dan Kau memberkati kehidupan kami. Kau tidak pernah memberikan kekhawatiran dan kebimbangan kepada kami. Jadi kami tidak mau bersahabat dengan roh kebimbangan, tapi kami mau bersahabat dengan Yesus. Dia adalah guru kami. Ajari kami pada saat ini mengenal pribadi-Mu. Ajari kami lewat firman-Mu untuk melihat jawaban-jawaban doa kami. Ajari kami kepada firman-Mu untuk menerima kesembuhan yang sudah lama kami nantikan. Ajari kami kepada firman-Mu supaya kami dapat melihat jalan-jalan-Mu. Tidak ada satu pun kami tersesat, tapi semua kami dikumpulkan Tuhan, dipersatukan Tuhan, dibangun Tuhan. Terima kasih Tuhan, hikmat Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengurapan yang Kau berikan bagi kami. Roh-Mu memimpin saya, pengurapan-Mu atas firman-Mu. Saya senang, saya siap oleh karena kuasa yang sudah Kau berikan dan lengkapi di dalam sebagai senjata rohani bagi saya. Sehingga semua kami mendapatkan kepuasan di dalam firman Allah. Karena firman ini adalah roti hidup yang memuaskan hati kami, yang memuaskan dahaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Ya haleluya ya. Puji Tuhan. Baik, lihat dulu sebelahnya saudaraku. Apakah mereka sukacita? Apakah mereka baik-baik saja? Ya, puji Tuhan ya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita baik saja ya. Baik, tadi kan sudah kita mulai ibadah kita ini dengan benar. Pada waktu saudara di rumah tadi pagi sudah berdoa, ya. Waktu saudara berangkat juga sudah berdoa. Dan sudah saudara persiapkan hati saudara, pikiran saudara, tubuh saudara hanya untuk Tuhan. Dan ketika kita di sini, kita sudah siap diberkati oleh firman Tuhan. Karena kita telah memberikan hati kita, pikiran kita, tubuh kita dalam pujian penyembahan. Dan sekarang kita siap ya diberkati oleh firman Allah. Puji Tuhan saudaraku, juga tadi diingatkan oleh Kak Mega bahwa ini terakhir bagi kita mendengarkan topik tentang integritas. Nah, mendengar soal integritas minggu pertama sampai minggu ini
pasti ya kita sudah pastikan itu, pasti kita berusaha berintegritas ya. Dari mana? Dari kejujuran, dari hidup apa adanya. Dan ini sangat memberkati kita di pertengahan tahun seperti ini. Dan kita lebih siap lagi saudaraku menyambut akhir tahun dan awal tahun nanti. Amin. Kesiapan kita tentu saudaraku, kesiapan yang jauh lebih dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena kita punya catatan dalam doa kita kepada Tuhan, selain catatan di handphone saudara, di agenda saudara, tapi kita sudah punya catatan dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan itu Maha tahu dan sangat pengingat. Kita bisa saja lupa kepada doa kita, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Ajaib memang Tuhan. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan. Nah kalau kita saudaraku bicara soal kebaikan Tuhan, banyak yang ingin kita bicarakan soal kebaikan Tuhan. Tapi biarlah saya yang mewakilinya, nanti di 4D saudara sampaikan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Salah satunya kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri adalah kebersamaan kita saat ini. Kebersamaan ini berarti Tuhan berikan waktu, dan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita kerjakan baik-baik. Amin. Sehingga kita menjadi saksi atas diri kita selain Yesus. Selain ada ya saudara-saudara kita yang lain dan keluarga kita, saudaraku. Dan ini yang kita syukuri, juga yang kita perlu doakan kepada Tuhan. Supaya Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, tanggung jawab. Amin. Kesehatan pasti sudah diberikan Tuhan. Berkat pasti sudah diberikan Tuhan. Umur yang panjang pasti sudah diberikan Tuhan. Karena firman itu kehidupan. Dia tidak kembali kosong, saudara kasih. Tetapi kita minta kepada Tuhan supaya kita diizinkan bertanggung jawab kepada apa yang Dia firmankan kepada kita. Kalau kita saudaraku mau perlu kesehatan, perlu saudaraku yang lain-lain, biarlah kita bertanggung jawab dan Tuhan izinkan firman itu kita kerjakan. Amin. Itulah kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya saudaraku. Nah bicara tentang kesuksesan, kita ingin ya juga bisa sukses. Amin saudaraku. Tetapi kita harus belajar terus. Apa arti sukses di dalam Tuhan sebagai orang rohani. Amin saudaraku. Nah terkadang kita bisa juga tertipu. Walaupun kita sudah gembala, pemimpin. Walaupun kita sudah melayani, walaupun kita sudah menjadi orang percaya. Amin saudaraku. Karena apa yang kita lihat dekat kali saudaraku di pikiran kita. Jadi menurut kita saudaraku, keberhasilan itu dari harta. Ya, keberhasilan itu dari penampilan. Keberhasilan itu kita lihat saudaraku banyak melebihi dia punya. Itulah yang kita tahu saudaraku keberhasilan. Saya juga pernah saudaraku berpikir seperti itu. Pada waktu jalan dengan Bapak dulu, ya itu dulu. Sekarang pun saudaraku sebelumnya itu, sesudah itu pun pasti saudaraku saya pernah. Saya pastikan pasti saya juga pernah saudaraku berpikir salah saudaraku. Kalau enggak pernah kita berpikir salah, sepertinya itu enggak normal ya. Amin saudaraku. Nah, oh kita berjalan saudaraku kita lihat, manis sekali istrinya, cantik kali istrinya, gayanya cocok dan sesuai. Amin saudaraku, saya tadi pakai jam, tapi dibilang Niki, lucu kali gaya mama ini hari ini. Semua ada, yang mana yang kau rasa enggak cocok, biar saya buka. Untung enggak baju katanya saudaraku, sempat baju bagaimana saya. Haleluya saudaraku, amin. Nah ternyata itulah zaman sekarang. Kalau zaman dulu saudaraku, bunga-bunga di sini kalau enggak jodohnya enggak cocok. Sekarang semakin banyak bunga-bunga, bahkan di kepala saudara bunga-bunga cocok kali. Amin. Tapi apakah pas untuk pribadi kita? Kayaknya dilihatnya untuk pribadi mama enggak pas itu. Lalu kubuka saudaraku. Amin. Haleluya. Nah itulah zaman yang kita jalani sekarang ini. Jadi harus kita banyak mendengar dan belajar. Amin saudaraku. Nah soal kesuksesan tadi,
kembali seperti yang saya katakan tadi, oh menurut saya seperti itu. Tapi apakah saya salah? Katakanlah saya salah, tapi kan gak dosa. Amin saudaraku, artinya saya mau sampaikan kepada saudara, saudara bisa saja salah. Tapi jangan jadikan itu menjadi jalan bersalahan jadi dosa. Itu yang Tuhan tidak suka saudaraku. Nah artinya gini, kita punya kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Nah kesempatan itulah yang harus kita pakai. Maka saya katakan tadi, yang bisa kita syukuri, yang nampak sekali adalah kebersamaan kita. Diberikan kepada kita waktu. Amin saudaraku, semua kita pernah mengalami sakit ya. Nah waktu kita sakit apa? Selalu berandai-andai begini, andai begini, andai begini, andai begini. Oke gak apa-apa saudaraku. Tapi setelah kita sembuh, kita gas. Amin. Supaya kita melaju terus saudaraku, maju terus. Amin saudaraku. Nah kita lihat saudaraku ya. Kesuksesan bila kita melakukannya menurut jalannya, maka kita mempertahankan integritas sejati kita. Jadi kesuksesan bukan menurut pikiran kita. Amin saudaraku. Tapi kesuksesan kalau kita jalankan menurut jalannya. Jalannya itu yang kita jalankan, yaitu firman. Sukses pun menurut kita saudaraku, kita harus uji kesuksesan itu menurut firman. Firman ini adalah jalannya. Amin saudaraku. Kalau kita saudaraku, ya kesuksesan, kalau kita mengatakan, ya kalau kita mengatakan kepada diri kita, aku mau sukses. Dan kita jalani saudaraku menurut jalannya. Itu mempertahankan integritas sejati kita. Amin. Nah, pikiran saya tadi enggak benar karena menurut saya oh itu istri yang ideal. Oh aduh bagus sekali badannya. Tadi saya bicara juga sama Ibu Tamba. Ibu Tamba minggu yang lalu kayak nyonya cantik sekali. Hari ini ke ibu-ibu luar biasa. Amin saudaraku. Itulah kalau langsing ibu ya. Aku kapan langsing ya Ibu Tamba. Jangan Bu, enggak usah langsing. Aku pun bingung, kok enggak langsing. Amin saudaraku. Aku pun bingung. Enggak apa-apa, udah bagus sekali itu. Nah kenapa kita berani berbicara seperti itu? Karena ada hubungan. Amin. Karena memang cantik. Saya bilang sama Mega, aduh lihatlah mamamu itu kayak nyonya cantik sekali. Hari ini enggak lagi gue bilang sama anaknya, aku aja lah yang menyampaikan. Karena ada di depan saya. Ibu cantik sekali, ke ibu betul-betulan ya. Memangnya dia gadis saudaraku. Tapi begitulah yang kita nampak tadi. Sesuai saudara kasih. Haleluya, saudara pun cantik pada hari ini ya. Amin saudaraku. Nah mari kita lihat Amsal 19 ayat 1. Ini dalam bahasa sehari-hari. Lebih baik miskin tetapi jujur daripada kaya tapi tidak jujur. Yang pertama, sukses atau berhasil, ya, sukses atau berhasil jangan membandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Seperti yang saya katakan tadi saudaraku, cantik kali tasnya. Amin saudaraku. Lalu ada tetangga kita, punya mobil baru, punya TV, punya begini, punya begini. Amin saudaraku, hati-hati dengan ucapan yang seperti itu. Karena ucapan seperti itu itulah kita simpan dalam hati sehingga kita saudaraku nanti bersikap seperti itu. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, salahlah kita berpikir seperti itu. Jadi kesuksesan kita itu ukurannya bukan kesuksesan orang. Belum tentu saudaraku caranya benar mereka lakukan. Amin saudaraku, bukan berarti orang sukses kita enggak sukses. Kita ini sukses menurut Tuhan, menurut firman Allah. Amin, luar biasa kasih Yesus itu saudaraku. Kasih itu mengikat kita, kasih itu menghidupkan kita, kasih itu memberikan sukacita bagi kita. Amin saudaraku, haleluya. Kita ini orang yang sukses, tetapi jangan berpuas diri. Masih ada lagi tempat yang lain yang diberikan Tuhan supaya kita berhasil, supaya kita sukses. Tapi tanamkan dalam diri kita, kesuksesan kita gak bisa kita bandingkan dengan kesuksesan orang lain. Belum tentu cara dia itu benar. Amin saudaraku, haleluya. Dan Tuhan
Kalau saudaraku menurut kita ya, kita belum sukses, yang lain kita sukses, di bidang ini belum. Saudaraku anggaplah itu Tuhan sedang mengajari kita. Karena Tuhan memberikan kesuksesan, memberikan keberhasilan, gak sebatas kemampuan kita. Dia akan berikan lebih saudaraku untuk memberkati kita. Amin. Haleluya saudaraku, amin. Nah, saudaraku yang kekasih, keberhasilan atau kesuksesan itu sudah disediakan Tuhan. Dan dia berkata, aku datang supaya kita memperoleh hidup dan kelimpahan. Hidup kita sudah benar, yaitu dosa kita sudah diangkatnya di kayu salib. Amin. Kelimpahan, setiap kali kita saudaraku percaya pada firman, itu kelimpahan bagi kita. Setiap kali kita mengimankan firman Tuhan, itu kelimpahan yang tidak bisa diberikan orang kepada kita saudaraku. Haleluya. Amin. Nah yang kedua saudaraku, kesuksesan sejati mempergunakan hikmat Allah. Inilah kesuksesan sejati. Amin saudaraku. Dia memiliki hikmat Allah dalam dirinya, dalam keputusan, dalam berbicara, dalam mengambil sesuatu. Ya lewat mulut yang dia sampaikan saudaraku yang kekasih. Amin. Nah firman Tuhan berkata saudaraku, kalau kita perlu hikmat, kemana kita minta? Kepada Tuhan. Kalau kita kurang hikmat, jangan kita cari orang yang bijak. Amin saudaraku. Mungkin ada yang saudara kenal orang bijak. Pandai saudaraku bertutur kata. Saudaraku firman Tuhan berkata dengan jelas. Kalau kita kurang hikmat, datang sama Tuhan. Minta kepadanya. Maka Tuhan berikan kepada kita. Sambil kita saudaraku meneguhkan, menguatkan hati kita dengan berpegang pada firman Allah. Pegang firman, firman itu saudaraku yang kita perkatakan. Aku harus teguh, aku harus kuat, aku pasti bisa. Imanku berkata pada firman yang seperti ini. Firman ini kukerjakan, Roh Kudus memimpin saya. Amin saudaraku. Jadi ada terus jalan kita mempelajari firman. Merenungkan firman. Amin. Baca terus firman Tuhan. Secapek apapun saudara baca ayat firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Nah yang saudaraku kita lihat saudaraku ya. Itu tadi yang kedua ya. Nah miskin tapi jujur. Arti miskin di hadapan Tuhan saudaraku. Dia merendahkan hati. Bayangkan orang yang kurang. Atau gini, bayangkan kalau kita lapar. Amin. Bayangkan kalau kita kurang. Seperti itulah jadinya hidup kita di hadapan Tuhan. Miskin itu di hadapan Tuhan rendah hati. Berserah kepada Tuhan. Menyerahkan semua yang ada bagi kita. Karena yang ada bagi kita ini enggak cukup. Kita serahkan kepada Tuhan. Sambil kita berbuat. Jangan kita sembunyikan apa yang mau kita beri. Jangan simpan apa yang mau bisa kita tolong orang lain. Amin saudara. Itulah miskin di hadapan Tuhan. Miskin itu bukan suci saudaraku. Miskin menurut pikiran kita. Ya. Saudaraku kalau menurut kita, miskin menurut kita saudaraku. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pasrah kepada keadaan. Tuhan nggak mau. Itu dikerjakan ciptaannya. Kita ini ciptaan buatan tangannya berharga. Maka dia rela mati saudaraku untuk kita. Amin saudaraku. Haleluya. Biarlah kita miskin di hadapan Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita berserah sepenuhnya. Rendah hati. Lembut hati. Gak ada apa-apanya kita ini selain daripada Tuhan. Maka Tuhan perkaya kita saudaraku. Haleluya saudaraku. Mari kita lihat judul firman Tuhan pada hari ini. Berjuang untuk integritas. Minggu yang lalu saya ingatkan juga pada akhir saya menyampaikan firman Tuhan ya. Kita perlu berjuang untuk integritas kita. Haleluya saudaraku. Nah selama kita percaya.
maka kejujuran itu ada dalam diri kita. Dan hidup kita pun apa adanya. Kita tidak buat-buat. Kalau saudaraku sudah kita mengatakan kebenaran, jangan lagi kita tambah-tambahi. Itulah kebenaran, gak ada perlu kita tambah-tambahi. Itulah yang kita ucapkan, maka kita tidak mau mengucapkan, memperkatakan firman atau kebenaran separuh-separuh. Kalau itulah kebenaran, amin, jadilah itu. Jangan kita tambah-tambahi saudaraku. Haleluya. Jadi selama kita percaya pada firman-Nya, hati kita pun jujur. Dan hidup kita pun apa adanya. Disitulah Roh Kudus bekerja bagi kita. Maka Tuhan berkata, jangan takut. Saya nak kembali kepada Bapa, Roh Kudus kuturunkan. Itu dari diri Bapa, dari pribadi Bapa. Kata Tuhan Yesus, amin. Kita harus buktikan saudaraku firman Tuhan. Karena ini sudah terjadi bagi Yesus. Haleluya saudaraku, amin. Kita lihat saudaraku yang kekasih, ya integritas pribadi dan integritas di depan umum itu harus sama. Bila tidak, salah satunya akan merusak yang lain. Kejujuran kita di dalam itu juga saudaraku yang kita lakukan di luar sana. Amin. Bila saudaraku kita kerjakan salah satunya, maka itu akan merusak kita. Karena Tuhan gak mau saudaraku separuh hati kita mengerjakan yang telah Dia percayakan kepada kita. Orang dunia saja pun gak mau saudaraku menerima kita kalau kayak gitu keadaan kita. Apalagi ini saudaraku soal kekekalan, jaminan hidup bagi kita. Amin. Kalau kita saudaraku punya integritas dalam pribadi kita, di depan umum pun kita harus lakukan. Amin saudaraku, sama. Jangan satu tidak. Tapi sama saudaraku. Pribadi kita jujur, di luar pun kita jujur. Pasti bisa. Amin saudaraku. Maka tadi firman Tuhan berkata, teguhkan hati kita. Pasti aku bisa. Aku pasti bisa. Karena di dalam diri orang percaya tidak ada yang mustahil. Ucapkan firman Tuhan itu. Kalaupun belum berubah, tapi pasti saudara pasti damai. Saudara pasti sukacita. Saudara pasti mendapatkan petunjuk jalan dari Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Amin. Karena Tuhan tidak memberikan kebimbangan. Mari kita lihat saudaraku. Ya, dari anak Yakub. Yang pertama dari Ruben dan yang kedua saudaraku dari Yusuf. Kita melihat saudaraku, ya, kita melihat prestasi Ruben anak pertama Yakub dan Lea. Ya, prestasi atau kekuatan dari Ruben. Amin. Namun ada juga kelemahannya, saudara mengasihi. Itulah namanya manusia. Haleluya, kita bisa belajar adanya prestasi kita. Dan adanya kekuatan kita. Tapi ada juga kelemahan kita. Tapi kita lihat bagaimana kesaksian Paulus tentang dirinya. Dalam kelemahannya lah kasih karunia Allah cukup bahkan lebih. Amin. Di dalam kelemahan kita itu membuat kita rendah hati saudaraku. Membuat kita introspeksi diri. Membuat kita sadar. Kalau tidak ada kelemahan saudaraku, kita pun gak sadar saudaraku. Amin. Kita lihat ya. Ruben yang pertama saudaraku, Ruben berusaha berbicara dengan saudara-saudaranya supaya Yusuf jangan dibunuh. Mari kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 21 sampai ayat 22. Satu, dua, iya. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Amin. Ruben ini anak yang paling tertua dari 12 anak dari
anak ayahnya, yaitu Yakub, saudaraku. Saudaraku, dia adalah anak sulung dan Yusuf ini adalah saudaranya, berbeda ibu. Dia saudaranya, darah dagingnya, saudara kasih. Ya, inilah prestasi Ruben. Dia, saudaraku, berusaha berbicara kepada saudara-saudaranya yang lain, adik-adiknya, tepatnya adik-adiknya saudaraku, membujuk supaya jangan membunuh Yusuf. Dan ternyata saudaraku, ya mereka lakukan juga ya. Amin saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, kenapa ada di dalam hati mereka mau membunuh Yusuf? Saudaraku, mereka iri hati kepada Yusuf. Karena apa saudaraku? Karena jubah dan karena mimpi. Ya, memang disinilah kesalahan dari ayah mereka. Karena berbeda dibuatnya Yusuf daripada yang lain. Dan gak tanggung-tanggung saudaraku, jubah itu jubah maha indah. Jubah dari seperti jubah anggota kerajaan. Begitulah saudaraku kira-kira jubah yang dibuat dan dipakai oleh Yusuf. Tentu saudaraku, saudaranya iri hati. Amin. Jadi keputusan yang salah menjadikan konflik bagi anak-anaknya kemudian. Nah, dan di sini kita bisa belajar ya. Amin. Nah, kita lihat saudaraku, iri hati harus dikendalikan cepat. Iri hati itu tidak baik. Ya, iri hati itu, dan kita bisa belajar apa akibat iri hati. Iri hati itu ujungnya dosa, ya, dan dosa yang membawa malapetaka besar bagi orang yang terus iri hati. Enggak ada saudaraku dikit-dikit iri hati. Atau saudaraku kita beranggapan, oh iri hati cuma kata iri saja. Saudaraku, tapi saudaraku ujungnya, bahayanya saudaraku itu sangat bahaya sekali. Amin. Nah, jangan kita biarkan makin lama iri hati berdiam di dalam diri kita. Segera harus dikeluarkan dari diri kita. Ya, mari kita saudaraku duduk tenang di hadapan Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, ini iri hati ini kalau dengan kekuatanku Tuhan aku gak bisa. Tetapi iri hati ini udah menguasai seluruh hawa nafsu saya. Dan ingin sekali melakukan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Akukan di hadapan Tuhan. Karena ini sangat gak baik saudaraku. Amin. Membawa kepada dosa yang serius. Jadi semakin lama kita membiarkan perasaan iri hati dalam diri kita, semakin sulit untuk mencabutnya. Semakin sulit untuk mengeluarkan dari hidup kita, saudara kasih. Kita pernah mengalaminya. Amin, saudaraku, bawaannya pasti gelisah. Tidak tenang. Bertentangan dengan kebenaran firman. Firman Tuhan berkata supaya kita tetap tenang, supaya kita bisa berdoa. Tapi iri hati ini membuat kita saudaraku tidak tenang. Gelisah bawaannya. Tentu di lingkungan kita pun saudaraku pasti ini tidak juga baik. Ya, mereka melihat kegelisahan kita. Amin. Karena kita saudaraku membawa damai dari surga. Menurunkan kerajaan surga. Dalam kerajaan surga itu ada damai sejahtera. Jadi harusnya itu yang kita lakukan. Jadi saudaraku jangan kita biarkan. Jangan benarkan. Amin saudaraku. Tapi secepatnya kita keluarkan dari hidup kita. Haleluya. Nah kita lihat bagian yang kedua. Dia rela menyerahkan anak-anak laki-lakinya. Itu sebagai jaminan agar nyawa Benyamin bisa diselamatkan. Amin saudaraku. Nah, saudaraku waktu hari semalam saudaraku kami berbicara-bicara dengan Eunike. Lucu juga ya.
lucu juga ya Yakub ini. Apalagi Ruben, sangat lucu sekali. Amin saudaraku, lucu ya. Dia mau saudaraku, ya luculah kita bilang ya. Dia mau menyerahkan 2 anak laki-lakinya untuk jaminan bagi Yakub saudaraku. Karena keadaan pada saat itu sulit. Terjadi kemiskinan, terjadi saudaraku kelaparan di seluruh dunia. Jadi mereka harus kembali lagi. Tapi bagaimana caranya saudaraku? Dan inilah yang dilihat kelebihan Ruben saudaraku. Dia rela menyerahkan anak-anak laki-lakinya sebagai jaminan agar nyawa Benyamin bisa diselamatkan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 42 ayat 36 sampai 37. Kita baca ya, 1, 2 ya. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia di dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Enggak semudah itu seorang bapak percaya kepada jaminan walaupun itu anaknya sendiri. Apalagi di zaman kita sekarang ini saudaraku. Ada yang membunuh anaknya, memperkosa anaknya. Ada saudaraku anaknya juga membunuh orang tuanya. Ia berontak kepada orang tuanya. Enggak segampang itu. Benar saudaraku yang dikatakan Yakub ini. Berapa lagi aku kehilangan anak-anakku. Ini kau minta lagi Benyamin. Itu adik dari Yusuf. Satu-satunya saudara Yusuf. Tentu gak mungkin dia mau mengasihi saudara mengasihi. Tapi inilah kelebihan Ruben. Dia mau menjamin kedua anak laki-lakinya. Supaya Yakub mengizinkan Benyamin mereka bawa ke Mesir saudara kasih. Haleluya saudaraku. Amin. Nah saudaraku kita lihat kelemahannya. Ada kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh Ruben. Kita lihat saudaraku bagian yang pertama. Dia cepat menyerah. Jika ada tekanan dalam Kejadian 42 ayat 22. Kita baca. Lalu Ruben menjawab mereka. Bukankah dahulu kukatakan kepadamu. Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Apa yang dikatakan oleh Ruben. Dia berkata saudaraku itulah akibat perbuatan kita. Sekarang Allah menghukum kita. Karena perbuatan kita terhadap Yusuf. Saudaraku mereka tidak pernah tidak pernah saudaraku terlintas dalam pikiran mereka. Yusuf menjadi budak dan kemudian pada saat itu Yusuf masih hidup. Tidak pernah saudaraku terlintas dalam pikiran mereka. Karena dalam pikiran mereka Yusuf dijual menjadi budak sama dengan Yusuf itu tidak ada lagi. Dan kira-kira apa saudaraku terjadi pada waktu Ruben berkata seperti itu. Mereka saling mempersalahkan. Dan tidak ada satu pun siap dipersalahkan. Mungkin suara mereka pun sekuat-kuatnya saudaraku. Karena penyesalan gak ada artinya. Tapi bagaimanapun Benyamin harus dibawa. Kalau tidak gak ada jalan mereka untuk kembali ke Mesir. Karena itu saudaraku yang disampaikan oleh Yusuf. Menyesal tidak ada artinya saudaraku. Padahal sebenarnya saudaraku Ruben ini adalah anak tertua dari saudara-saudaranya. Amin, haleluya. Nah kita lihat saudaraku
Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, bukankah dahulu kukatakan kepadamu? Ia berpikir saudaraku seperti inilah hukuman dari Allah. Saudaraku memang hubungan kita dengan masa lalu kita dengan sekarang ada pasti saudaraku. Amin. Kalau tidak ada masa lalu kita, bagaimana saudaraku masa depan kita ada. Tetapi kita juga harus berusaha. Enggak kita saudaraku menghubungkan dosa-dosa yang lama. Kalau kita saudaraku merasakan enggak tenang hidup kita hari ini, gak ada hubungan. Dosa kita sudah diangkat. Amin saudaraku. Gak berkuasa lagi dosa itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau jadi saudaraku dosa itu menguasai hidup kita. Kita harus cepat berkata tidak. Walaupun ada hubunganku dengan masa laluku. Tapi dosaku sudah diangkat Tuhan. Amin saudaraku. Kalau aku seperti ini gak ada karena dosaku. Dosaku sudah diangkat Tuhan. Amin saudaraku. Ini masalah proses, masalah karakter saudaraku. Amin. Haleluya. Supaya kita jangan saudaraku menyalahkan ini dan itu. Haleluya. Nah saudaraku kita lihat ya bagian yang keduanya. Dia tidak langsung melindungi Yusuf dari rencana saudara-saudaranya. Padahal sebenarnya dia sebagai anak sulung dia punya otoritas untuk melindungi dan menyelamatkan Yusuf. Mari kita saudaraku baca firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 29 sampai 30. 29 sampai 30 ya, kita baca 1, 2 ya. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Saudaraku kita lihat, ya ada otoritas di tangan Ruben sebagai anak tertua. Dari 11 adik-adiknya saudaraku. Kenapa dia membuka jalan? Udahlah, gak usah kita bunuh. Tapi lemparkan dia ke dalam sumur. Dan kemudian ditinggalkan. Sudah saudaranya emosi dan ingin membunuh Yusuf, ditinggalkannya pula saudara kasih. Nah inilah saudaraku kelemahan Ruben. Sebenarnya dia bisa menyelamatkan Yusuf. Amin saudaraku. Tetapi dia tidak memiliki integritas pada saat itu. Dia tidak memiliki kejujuran, sebenarnya dia pun cemburu. Dan dia gak bisa melindungi adik-adiknya karena ucapan kata-kata dari kelompok yang lebih besar dari dirinya. Ada 9 lah ya, 9. Kan 1 Yusuf di Mesir. Ya 10. Ya 10. Amin saudaraku. Nah, inilah kelemahannya. Karena dia berdasarkan mayoritas. Dia berdasarkan suara yang banyak. Amin. Dan kemudian apa saudaraku? Ya, dan kemudian dia berkata, ya, dia panik saudaraku. Amin. Lalu saudaraku, apa yang terjadi padaku? Dia melihat kepada dirinya karena dia tidak melihat Yusuf lagi. Dan dia berkata, apa yang terjadi bagiku? Gak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dalam hatinya tadi, biarlah dilemparkan saja ke dalam sumur. Asal jangan dibunuh, supaya nanti diam-diam aku bawa kepada ayahku kembali Yusuf ini. Tapi dalam hatinya, dia gak mengeluarkan apa yang dalam hatinya itu saudaraku. Padahal dia sebenarnya punya otoritas di situ. Ada berapa banyak kita sering mengalami kejadian yang seperti itu. Dalam hati kita sebenarnya kita udah punya integritas. Udah jujur hati kita. Tapi kita gak berani karena berdasarkan kelompok yang paling banyak. Dan inilah kelemahan Ruben saudaraku kasih. Dan kita belajar dari kelemahan Ruben ini supaya kita pun jangan saudaraku berdasarkan
kelompok yang paling banyak. Dia punya otoritas. Sekalipun saudara-saudaranya itu ada saudaraku lebih banyak dari dia punya otoritas. Amin. Dan kita punya otoritas. Walaupun kita anak bungsu, walaupun menurut orang kita nggak berhasil, kita punya otoritas. Karena Yesus dalam kita. Ada firman dalam kita. Haleluya saudaraku. Nah, dan akhirnya dia salah. Apa yang terjadi bagiku nanti? Apa yang kukatakan kepada ayahku? Bagaimana ayahku nanti menuduh, mendakwa saya karena saya anak sulung. Dia bukan berkata apa yang terjadi bagi Yusuf. Karena sudah dijual oleh saudara-saudaraku. Dia sudah menjadi budak. Amin. Haleluya saudaraku. Nah kalau bisa saudaraku, kalau kita bisa bayangkan bagaimana Yusuf itu ditarik. Mungkin ditarik. Dia bukan saudaraku naik saudaraku unta atau saudaraku keledai. Tapi bisa saja dia ditarik. Dan dia diperlakukan dengan seperti barang. Nah, perjalanan bukan hanya 10 hari. Tapi panjang perjalanannya. Saudara kasih, mereka tidak pikirkan itu. Namanya iri hati, gelap mata saudaraku. Ya. Jadi kalau pas kita iri hati datang sama Tuhan. Semua kita bisa mengalami besok dan lusa kita saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku. Nah saudaraku, dalam situasi yang buruk apa yang harus kita lakukan. Supaya kita dapat menemukan jalan keluarannya. Kita harus pikirkan saudaraku orang yang lebih lebih banyak penderitaannya daripada kita. Amin saudaraku. Kita harus lebih memikirkan orang lain yang sedang menderita. Ya, yang sedang berjuang. Haleluya saudaraku, yang sedang jatuh dalam kelemahannya. Kalau itu yang kita pikirkan saudaraku, maka kita akan menemukan jalan keluarnya. Haleluya. Oh mana mungkin aku mampu melakukan itu? Mampu. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh yang ada bagi kita ini ada firman. Ada Yesus yang memampukan kita. Saudaraku kasih. Haleluya. Nah yang ketiga saudaraku. Dia tidur dengan salah satu istri dari ayahnya. Mari kita lihat di dalam Kejadian 49 ayat 3 sampai ayat 4. Kejadian 49 ayat 3 sampai ayat 4. Kita baca ya. 1, 2 ya. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam leluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Ya. Inilah akibat dosa yang dilakukan Ruben. Sebagai anak tertua dari saudara-saudaranya, dia mendapatkan warisan yang lebih besar dari adik-adiknya. Tapi karena dosanya ini dia kehilangan warisan. Dan mungkin kepercayaan pun saudaraku sudah kurang sekali percaya kepada Ruben. Amin. Dan apa yang kita lihat saudaraku dari firman Tuhan ini benar sebagai kita anak Tuhan yang sudah diurapi dan diberkati. Gak ada main-main lagi dalam diri kita, dalam menjalani hidup kita. Amin saudaraku, dosa itu yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi bagi Ruben, kehilangan saudaraku. Haleluya saudaraku. Nah seharusnya dia tidak perlu mengambil dosa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Karena dan itu juga bagi kita. Ya, kalaupun kita saudaraku mengetahui sedikit banyaknya tentang kehidupan nenek moyang kita atau keturunan kita yang dulu saudaraku.
Saudaraku yang kekasih, kita harus putuskan itu. Amin. Kita harus putuskan itu. Inilah kelemahan Ruben, dia tidak putuskan bahwa ada dulu kelemahan Yakub. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan ya. Nanti saudara minta lagi pimpinan dari Tuhan untuk firman Tuhan ini. Karena banyak waktu kita supaya Tuhan berikan lagi kesehatan rohani bagi kita ya. Mari kita lihat prestasi atau kelebihan Yusuf. Kita lihat saudaraku yang pertama. Yusuf bangkit dari perbudakan menjadi penguasa di Mesir. Dan inilah saudaraku ya kebutaan dari saudara-saudaranya. Sudah dia jual jadi budak, mereka anggap Yusuf itu enggak ada lagi. Padahal dari perbudakan Yusuf hidup kembali. Amin saudaraku, luar biasa. Mari kita baca Kejadian 41 ayat 38 sampai 43. Kita baca ya. 1, 2 ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materanya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa saudaraku, amin. Sangat luar biasa bagaimana saudaraku langkah-langkah yang ditempuh oleh Yusuf sehingga dia menjadi orang nomor 2 di Mesir pada zaman itu. Saudaraku bagaimana kuatnya mentalnya. Bentukan itu membuat dia saudaraku berintegritas. Amin, dimanapun dia berada tetap jujur saudara kasih. Haleluya saudaraku, amin. Saudaraku Yusuf salah satu anak Yakub. Dia dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya karena mereka iri hati. Di dalam Kejadian 37 ayat 27 sampai 28 boleh kita baca sebentar saudaraku. Mari kita buka dan kita baca ayat 27 dan ayat 28. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke mereka ke Mesir. Baik, puji Tuhan saudaraku. Nah ini dulu ya. Nah saudaraku kita lihat ya. Saudaraku dia sudah menjadi budak saudaraku, amin. Nah coba saudara kita rasakan bagaimana langkah demi langkah yang dilalui oleh Yusuf ini saudaraku. Perkataan kasar, tuduhan, iri hati, kecemburuan yang dia dengar dari saudara-saudaranya. Siapa yang tahan saudaraku? Kemudian dia mendengar mau dibunuh. Enggak mungkinlah saudaraku Yusuf ini enggak minta ampun. Dan tolonglah, selamatkanlah aku. Ingatlah ayah kita. Enggak mungkin dia enggak berkata seperti itu. Tetapi kejahatan oleh karena iri hati menguasai hati saudara-saudaranya ini. Dilempar ke dalam sumur lalu dijual.
Kemudian dibawa saudaraku ke Mesir dan dijual kembali dia. Barulah dia saudaraku tinggal di rumah Potifar sebagai pelayan, sebagai budak saudaraku kasih. Dan kemudian saudaraku dituduh lagi oleh istri Potifar dan kemudian dia dipenjarakan dan kemudian saudaraku dia ditinggalkan. Betapa mengerikan langkah-langkah yang dilalui oleh Yusuf. Selama 14 tahun dia menjadi budak dan di dalam penjara, itulah yang dia lalui. Karena umur 17 tahun dia saudaraku meninggalkan ayahnya. Jadi umur 30 tahun dia menjadi orang yang terkenal dan nomor 2 di Mesir. Amin. Tapi tidak ada satupun saudaraku yang berani melalui langkah-langkah yang dilalui oleh Yusuf ini. Amin saudaraku. Kalaupun kita enggak seperti yang dialami oleh Yusuf ini, ada bagian yang harus kita alami. Kita pun pasti saudaraku bisa dipakai Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kita lihat tadi dari firman Tuhan ini, Yusuf tidak mereka bunuh. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku, saudara-saudara yang enggak pernah terpikir Yusuf sebagai budak masih bertahan hidup. Mereka tidak pernah terpikir karena tidak ada lagi saudaraku kabar dari mereka. Nah di sini saudaraku, Firaun bersaksi lewat apa yang dia lihat tentang ya pekerjaan Yusuf, kejujuran Yusuf, integritas Yusuf. Dan dia berkata, Firaun menyadari Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Amin saudaraku. Saudaraku, mungkin kita saudaraku, kita mungkin tidak punya kesempatan menafsirkan mimpi seorang raja. Tetapi kita saudaraku punya waktu untuk menjadi teladan lewat perkataan kita, perbuatan kita. Sehingga orang di sekitar kita melihat Kristus ada di dalam kita. Amin saudaraku, haleluya. Karena saudaraku penderitaan ada, tapi masing-masing tanggung jawab kita berbeda saudaraku kasih. Tapi tujuan kita sama, amin saudaraku. Mungkin kita tidak saudaraku sampai seperti Yusuf ini menafsirkan mimpi Raja Firaun. Tetapi saudaraku kita bisa menjadi berkat supaya orang di sekitar kita melihat Kristus ada di dalam diri kita. Haleluya saudaraku, amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku bagian yang kedua ya, prestasi yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf terkenal karena integritas pribadinya. Jadi saudaraku Yusuf ini dimanapun dia kejujuran dalam hatinya ada. Amin saudaraku. Dan inilah saudaraku membuat Yusuf dibebaskan dari penjara. Mari kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kita baca ya. 1, 2 ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, jadi saudaraku, Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Yusuf dipenjara karena tuduhan palsu istri Potifar. Saudaraku yang kekasih, masih adakah
Terpintas dalam pikiran Yusuf, dia keluar dari penjara, sedangkan dia budak dan narapidana. Kira-kira masih ada enggak saudaraku terpikir dalam pikirannya dia keluar dari sana? Tempat dia penjara pun saudaraku, tempat penjara raja-raja saudaraku, penjara khusus baginya saudaraku. Apa mungkin lagi dia terpikir untuk keluar dari penjara itu, saudaraku kasih? Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari keadaan Yusuf sebagai budak dan narapidana? Mungkin kita saudaraku bebas. Tetapi saudaraku dalam hati dan pikiran kita ada ikatan. Ada belenggu. Sehingga saudaraku ikatan dan belenggu itu membuat kita, hati dan pikiran kita saudaraku, gak pernah terpikir kita bisa bebas dari sana. Kita bisa bebas merdeka dari sana. Saudaraku kita lihat. Karena Yusuf ini mengerjakan segala sesuatunya yang dipercayakan oleh kepala penjara kepadanya. Dia tangkap secara positif. Sehingga dia kerjakan pun saudaraku dengan hati yang sungguh-sungguh. Benar sekali saudaraku. Kalau kita menerima negatif, maka saudaraku kita pun mengerjakannya saudaraku tidak akan pernah sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita enggak dapat membedakannya. Tapi roh Tuhan yang ada bagi kita, kita dapat saudaraku membedakannya. Amin saudaraku, haleluya. Saudaraku Yusuf menanggapinya secara positif. Ini kerjakan Yusuf, itu kerjakan Yusuf, bawa kemari Yusuf, begini dan begini. Dikerjakan karena dia sudah menangkap secara positif, maka dikerjakannya pun dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya itulah yang ada dalam diri Yusuf, yaitu integritas. Jujur dan hidup apa adanya. Mungkin dia pun gak pernah terpikir saudaraku untuk keluar. Karena dia sudah memesan kepada temannya tadi, kalau dia saudaraku supaya dia ingat, supaya dia bisa pun keluar dari penjara. Tapi kawannya itu pun melupakan dia. Amin. Itulah kalau berharap kepada manusia. Manusia dirinya dulu diurus. Udah dapat saudaraku yang dia cari, dia tambahkan lagi. Sehingga dia lupa saudaraku kepada janjinya. Amin saudaraku, haleluya. Nah inilah saudaraku yang membuat ada saudaraku pengharapan bagi Yusuf. Haleluya. Dan pada saat dia mengerjakan pekerjaan itu dengan baik dan benar, Tuhan bekerja baginya. Amin. Tuhan bekerja baginya dan Tuhan punya cara yang indah untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Haleluya. Nah kita lihat saudaraku kelemahan dan kesalahannya. Mari kita lihat di dalam Kejadian. Oh sebentar ya saudaraku. Oke, yang ketiga masih ada saudaraku, sorry ya. Nah. Oke. Nah yang ketiga, Yusuf memiliki kepekaan rohani. Kejadian 39 ayat 10 sampai ayat 15. Kita baca saudaraku ayat 10. Nanti saudara lanjutkan di rumah ya. Mari kita baca, 1, 2 ya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat penderitaan Yusuf itu bukan penderitaannya, tapi ditimpakan kepadanya karena istri Potifar tidak mendapatkan dari Yusuf memuaskan hawa nafsunya. Sehingga dia saudaraku memutarbalikan kebenaran fakta. Dan suaminya pun saudaraku percaya. Amin saudaraku. Nah saudaraku Yusuf berusaha menghindari istri Potifar sebisa mungkin.
Lalu dia saudaraku, dari dia menghindari, dia menolak, dan dia lari dari rayuan istri Potifar. Dia tidak cukup saudaraku menghindarinya saja. Amin. Tetapi dia tolak. Kemudian saudaraku dia tinggalkan tempat itu. Sehingga bajunya ditarik oleh istri Potifar. Dan itulah yang menjadi melemahkan oleh Yusuf. Sehingga dia masuk penjara. Amin saudaraku, haleluya. Nah apa saudaraku yang bisa kita pelajari dari sini? Nah kadang-kadang dengan hanya menghindari pencobaan itu tidak cukup. Kita harus berbalik dari pencobaan itu. Amin saudaraku. Kita sudah tahu ada pencobaan. Dan kita sekarang dicobai saudaraku. Kita tidak saudaraku berhadapan dengan pencobaan itu. Kita harus lari dari pencobaan itu. Tinggalkan pencobaan itu. Amin saudaraku. Dengan kekuatan roh Allah yang ada dalam diri saudara. Haleluya saudaraku. Memang kita tidak kuat. Tapi jangan pula saudaraku udah tahu kita pencobaan. Kita biarkan saja. Tapi kita harus lari. Dan kita lihat saudaraku bagaimana Yusuf lari saudaraku meninggalkan pencobaan besar yang menimpa dia. Amin. Dan itu pun tetap dia saudaraku berintegritas. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih. Mari saudaraku supaya dosa seksual ini saudaraku ini pencobaan apapun yang saudara rasakan untuk menarik saudara untuk jatuh di dalamnya. Saudara harus lari dari situ. Amin. Itu tidak akan bisa memuaskan saudara. Itu tidak akan bisa memastikan hidup saudara. Tapi itu memperburuk keadaan saudara, kehidupan saudara. Kalau Yusuf pun bisa, kita semua pasti bisa. Amin saudaraku, haleluya. Nah kita lihat kelemahan dan kesalahannya dalam Kejadian 37. Ayat 6 sampai ayat 11. Kita baca ya, 1, 2 ya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah saudaraku, ini kesombongan ya Yusuf, ini kelemahannya saudaraku. Ya, dia kurang peka mendengarkan melihat sikap dari saudara-saudaranya. Ya, dia hanya saudaraku mungkin namanya umur 17 tahun ya. Jadi saudaraku masih berlagak-lagak saudaraku. Ya, jadi dia dengan menceritakan bebas ya, dan ini dianggap kesombongan. Amin. Dia saudara kurang mengetahui dan mengerti peka dengan situasi. Sementara saudaranya sudah marah dan benci kepadanya saudaraku. Ditambah lagi mimpi ini saudaraku, udahlah jadilah saudaraku keinginan mereka untuk membunuh Yusuf. Amin. Jadi mimpi yang kita dapat dari Tuhan jangan langsung kita utarakan, sampaikan kepada siapa. Itu bisa nanti saudaraku enggak jadi oleh karena kita menyampaikan kepada yang lain. Haleluya saudaraku, seperti apa yang dialami Yusuf ini. Amin. Nah inilah dianggap kesombongan. Nah inilah firman Tuhan bagi kita saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Iman percaya kepada Allah dan melakukan kehendaknya apapun situasi dan kondisinya. Jadi saudaraku yang kekasih, iman kita pasti diuji. Amin saudaraku, diuji dari lewat situasi, lewat kondisi kita.
tetapi biarlah kehendaknya yang jadi bagi kita. Supaya iman kita pun semakin dikuatkan. Mari kita bangkit berdiri. Dan sama-sama kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu saat ini benar-benar dapat kami rasakan. Selain pada hari-hari kami yang lalu, kebaikan kemurahan-Mu juga dapat kami rasakan. Tapi pada hari ini, benar-benar firman-Mu sampai ke dalam hati kami, pikiran dan tubuh kami. Dan kamilah saksi atas firman-Mu. Dan kamilah yang melakukan dan mengerjakan firman-Mu. Untuk menemukan integritas dan hidup apa adanya. Supaya kami punya kesempatan untuk mengerjakan tanggung jawab kami. Kami temukan di dalam-Mu dan kami temukan di dalam firman-Mu. Bagaimanapun keadaan, situasi dan kondisi yang kami hadapi. Disitulah iman kami diuji. Di situ juga kami dicobai. Tetapi kami harus siap menguatkan dan meneguhkan hati kami. Karena firman-Mu adalah kehidupan dan tidak pernah kembali kosong. Jikalau di dalam hati dan pikiran kami berkata, tidak mungkin kami bisa bebas dari apa yang kami rasakan, yang mengikat dan yang membelenggu kami, dan yang membiasakan diri kami mengerjakan itu, sehingga kami tidak kesampaian mengerjakan kebenaran firman-Mu. Kami harus ingat Yusuf. Dia sebagai budak dan narapidana, dia tetap memiliki integritas, hati yang jujur, dan pikiran positif. Dan apa yang diperintahkan kepala penjara kepadanya, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena dia telah menerima secara positif, maka di dalam hatinya juga apa yang mau dikerjakan untuk dia kerjakan pada waktu dia di penjara, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan semampunya. Dia berbuat baik. Dia tidak berbantah-bantah. Dan kami juga memiliki roh Yusuf di dalam hati kami. Roh positif dalam diri kami. Roh hati yang sungguh-sungguh mengerjakan, yang diperintahkan, yang disuruh kepada kami, yang harus kami kerjakan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja bagi kami untuk mengeluarkan kami dari belenggu, untuk mengeluarkan kami dari segala ikatan-ikatan kami. Sekarang kami sudah bebas Tuhan. Sekalipun kami tidak punya kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja, tapi kami punya kesempatan menjadi saksi. Tapi kami punya kesempatan untuk berkata-kata dan untuk menjadi teladan, sehingga orang-orang di sekitar kami melihat Kristus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau terus bagi hidup kami sepanjang minggu ini. Dan mata kami tetap mengarah kepada kebenaran firman-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata, Amin. amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kasih.
Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikanlah yang terbaik. Pada saat ini kita akan berdoa buat persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Di mana Bapak Engkau memberkati Bapak ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan terutama sekali lagi Tuhan, di mana Bapak kami sangat diberkati Tuhan. Buat firman-Mu Bapak yang sampaikan oleh hamba-Mu Gembala Sindang kami. Biarlah Bapak firman-Mu ini Tuhan menjadikan kami Bapak sebagai pedoman dalam hidup kami tentang integritas Tuhan. Sekalipun Tuhan di minggu terakhir Tuhan kami sudah mendengarkan Bapak tentang integritas. Tetapi kami Tuhan akan terus kami kerjakan Bapak tentang integritas yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pada saat ini Tuhan kami memberikan Bapa dalam persembahan kami. Berkati segala bentuk persembahan kami Tuhan. Persembahan utama khusus pembangunan dan juga perpuluhan Bapa. Biarlah Bapa kami akan memberikan dengan sukacita Tuhan. Biarlah Bapa setiap persembahan kami Bapa menjadikan harum di mata-Mu dan juga berkenan. Berkati segala apa yang kami kerjakan Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha kami yang kami kerjakan Tuhan. Baik pun Bapak studi kami Bapak yang kami kerjakan saat ini. Tetapi biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua Bapak yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dimana pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan kami ini. Berkati Panduru Tuhan yang menjalankannya Tuhan. Biarlah Bapak dapat menjalankan persembahan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Tetaplah kita memperjuangkan integritas yang ada dalam diri kita. Sehingga kita menjadi teladan bagi semua orang. Biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka
biar ku memandang. Ku sembah, kudus, 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 biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Amin Tuhan, bersama Engkau lah yang kudus. Amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, menaikkan ucapan syukur kepada Yesus Tuhan kita. Bersyukur. Amin, amin. Saya yakin kita semua diberkati hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bawa apa yang sudah kita terima, dan kita bawa sukacita. Terima kasih juga yang sudah melayani 2 kali hari ini. Kita berikan tepuk tangan juga bagi teman-teman yang sudah melayani dan yang juga sudah berkati ibadah hari ini. Puji Tuhan. Nah, berkat yang kita bisa bawa hari ini yaitu yang pertama, bahwa Gembala Sidang tadi bicara mengenai iri hati. Nah, iri hati ini sering sekali pasti masih menempel dalam hidup kita, pasti ada. Sebaik-baiknya kita pasti terkadang kita iri hati. Nah, yang Gembala Sidang tadi ingatkan, mari kita belajar tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mari kita fokuskan pandangan kita kepada menyenangkan Tuhan saja, kepada apa yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Nah, kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa iri hati akan mengganggu kita untuk mengerjakan integritas. Karena iri hati akan membuat kita bisa melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, marilah kita ingat bahwa prestasi hidup kita bukanlah dengan mengejar kesuksesan, tetapi dengan memperjuangkan integritas hidup kita. Ingat, hidup kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Nah, integritas adalah bukan tentang barang yang murahan, bukan tentang suatu nilai yang murahan. Kita perlu menyadari bahwa hidup kita adalah kehidupan yang mahal. Nah, inilah kesuksesan yang sebenarnya. Bukan pencapaian akan harta, jabatan, karir atau apapun. Ya, itu pun kita kerjakan, tetapi bukan itu menjadi fokus utama kita, namun mempertahankan nilai hidup kita, yaitu integritas yang sudah Tuhan serahkan kepada kita. Saya percaya apa yang sudah disampaikan memberkati kita. Dan sebagai kita diingatkan di dalam pengumuman awal, bulan boleh berakhir, tetapi kita terus mengerjakan apa yang kita terima pada bulan ini. Ada amin? Mari kita sama-sama kita tunduk kepala dan kita mengucap syukur. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat berkumpul kembali beribadah di dalam ibadah yang kedua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya firman-Mu hidup dalam diri kami. Kami dapat menjadi orang-orang yang memperjuangkan integritas, mempertahankan nilai kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kami tidak mau kembali kepada cara pikir, cara hidup yang rendah, kepada cara hidup yang salah. Kami mau untuk belajar dan berjuang mempertahankan integritas kami dimanapun kami ada. Tolong kami Roh Kudus, karena pasti ada godaan, pasti ada pencobaan yang harus kami hadapi untuk mempertahankan integritas. Ada iri hati, bahkan juga ada godaan-godaan lainnya. Ajari kami untuk bersyukur, supaya kami melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Kami tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain, tetapi kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan titipkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa buat Gembala Sidang yang melayani. Berkatilah hamba-Mu, karuniai lagi kekuatan, hikmat, visi, bahkan tuntunan untuk dapat Tuhan membawa kami semua, menuntun kami semua kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Berkati juga semua hamba-hamba yang sudah melayani, keluarga Gembala, para full timer, para pemimpin dan para pelayan-pelayan, terkhusus bagi mereka yang melayani 2 kali pada hari ini, yang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh pelayanan ini. Tuhan berkatilah mereka, kuatkan mereka Tuhan, bahkan juga balaskan apa yang sudah mereka perbuat. Kami tahu apa yang kami buat tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Semua ini bentuk ucapan syukur kami, karena Engkau sudah sangat baik bagi kami semua. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami
Kami ucapkan berkat, kami ucapkan Tuhan rahmat Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami percaya semakin baik lagi dari hari ke hari. Pemerintahan yang lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan tidak ada satupun yang terjadi di luar daripada rencana-Mu. Kami berdoa supaya bangsa kami dipelihara Tuhan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah hal-hal buruk yang terjadi, kami percaya bangsa kami tidak pernah diabaikan Tuhan. Berdoa bagi Sumatera Barat, Kota Padang. Biarlah kota ini pun Tuhan terus dipulihkan, terus dibangun. Pakai gereja-Mu, pakai orang-orang percaya, pakai setiap dimanapun kami berdiri, supaya kami dengan sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa jalan, pembangunan, infrastruktur, bahkan juga lapangan pekerjaan dapat dibukakan di kota kami lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami akan pulang. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sangat yakin Engkau Tuhan yang tetap sama. Engkau yang memberkati minggu yang lalu. Engkau Tuhan yang sama yang memberkati kami minggu yang akan datang. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap doa, pergumulan, apa yang sedang didoakan, digumuli oleh setiap jemaat. Berdoa supaya Tuhan kuatkan mereka bertahan. Supaya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka sampai apa yang mereka imankan menjadi nyata. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami patahkan segala pekerjaan setan. Segala roh celaka, roh maut kami hancurkan. Penyakit sampar, tumor, kanker kami tolak di dalam nama Yesus. Segala kemiskinan, kelaparan tinggalkan kehidupan kami. Segala kabar buruk, penyakit sampar tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi, kita angkat kedua tangan kita ke arah sorga. Dan marilah kita terima berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa yang mengasihi dan menyertai kita. Serta persekutuan dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib dan yang telah bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Dan terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan menemani kita, membimbing kita, sampai Maranatha, Dia datang menjemput kita kedua kalinya. Marilah terima berkat ini dengan iman. Dan hiduplah sebagai orang-orang yang berjuang mempertahankan integritasnya sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang semua. Tuhan Yesus memberkati.